Kajian rutin kita, di mana kajian terakhir adalah membicarakan tentang sunnah qauliyah atau sunnah salat yang berhubungan dengan ucapan. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah sunnah fi'liyah, sunnah yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang pertama adalah ittikhadus sutrah, menggunakan sutroh. Sutroh ini bahasa kita adalah pembatas. Jadi sholat ini jangan oblong-oblong. Oblong-oblong itu tanpa batasan. Contoh bapak sholat misalnya di saf ketiga, depannya kosong. Ini namanya oblong-oblong, ya. Namanya oblong-oblong. Artinya di situ tidak, ibarat tanah tidak berkapling lah begitu. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Hakim, dan juga diriwayatkan dalam Imam An-Nasai, bahwa Nabi Muhammad mengatakan, idza shalla ahadukum, jika kalian melakukan daripada ibadah salat, fal yusalli ila sutratin, maka menghadaplah kepada sutrah. Ya, maka menghadaplah kepada sutrah. Wal yadnu minha, dan mendekatlah engkau dengannya. La yaqta alaihi salatan, maka tidak ada, ya teman-teman, tidak ada yang mampu membatasi atau tidak ada yang mampu untuk memutus daripada ibadah salatnya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setan tidak akan mampu memutus daripada salatnya. Artinya memang ada anjuran di situ. Nah, sekarang kalau kita sudah menggunakan sutra, jangan bapak bilang saya di saf ketiga sutranya tembok. Makanya kata Nabi, falyadnu minha, mendekatlah engkau dengannya. Mendekatlah engkau dengannya. La yaqta syaitan alaihi salata, maka setan tidak akan bisa memutus daripada sholatnya. Begitu, Pak. Nah, kalau kita udah pasang sutroh, apa efeknya? Efeknya adalah kita bisa menghalangi siapapun yang melewati sholat di depan kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi. Jika kalian melakukan daripada ibadah salat, ya, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah engkau membiarkan orang yang melewati di hadapanmu. Falyadra mastatat, ya, tahan semampu dan sebisanya. Tahan semampu dan sebisamu. Jadi ada orang lewat, bapak tahan. Masih ngotot lagi, bapak dorong lagi. Ya, masih ngotot lagi, bapak dorong lagi. Fa in aba falyuqatilhu, jika dia menolak maka bunuh dia. Ya, bunuh dia. Fa innama huwa syaitan, maka sesungguhnya dia itu adalah setan. Ya, tentu bunuh dia di sini bukan maknanya bapak sholat udah siap bawa pisau begini gitu. Orang lewat bunuh, bukan. Tetapi maksudnya apabila kita dorong baik-baik, dia masih ngotot, kita dorong baik-baik, dia masih ngelawan. Nah, di sini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita dorong kencang-kencang dan dia jatuh dan akhirnya meninggal dunia, itu secara hukum Islam kita tidak berdosa. Sutronya menggunakan apa? Yang paling bagus tembok. Ya, nggak ada tembok, tiang. Ya, kalaupun nggak ada tiang, menggunakan apapun, diupayakan tingginya setinggi pelana unta, kurang lebih sekitar 30 cm. Ya, makanya banyak biasanya sutro-sutro yang disediakan semacam kayu yang untuk membuat orang sholat, ya, bisa digunakan untuk melakukan daripada ibadah sholat.
Baik, teman-teman, seperti itu ya. Yang pertama tadi menggunakan sutra. Yang kedua, raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Mengangkat tangan pada 4 keadaan. Jadi mengangkat tangan ketika sholat itu disunahkan hanya pada 4 keadaan. Yang pertama, 'inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, tangannya diangkat. Yang kedua, wa 'inda ruku, ketika sedang ruku. Jadi mau ruku, dan juga disunahkan untuk melakukan mengangkat tangan. Allahu Akbar, begitu. Kemudian yang ketiga, wa rafa' minhu, mengangkat kepala pada saat mengangkat kepala dari ruku. Sami'allahu liman hamidah, itu juga bisa. Dan yang keempat, indal qiyam minat tasyahhudil awal, dan ketika berdiri dari tasawuf awal, posisinya tasawuf awal, Allahu Akbar, ya. Itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika melakukan tasyahud awal. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisinya ada 4. Yang pertama takbiratul ihram, mau ruku, bangun ruku, dan bangun dari tasawuf awal. Berarti untuk bangun dari rakaat 1 ke kedua atau rakaat 3 ke keempat itu tidak disunahkan angkat tangan. Kita kan enggak, kadang-kadang setiap gerak pokoknya angkat tangan terus. Ya, padahal sebenarnya yang disunahkan angkat tangan itu adalah hanya rakaat 2 ke ketiga. Jadi 1 ke kedua dan 3 ke keempat itu tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Nah, adapun bagaimana posisi mengangkat tangannya dijelaskan oleh para ulama. Posisi telapak tangan, jari jemarinya tegak, jadi tidak bengkok, jadi tegak begini. Kita kebanyakan agak bengkok begini kadang. Nah, ini kurang tepat ya. Tentu tidak batal ya, karena kan kita bicara sunnah, bukan bicara wajib. Mamdudatail asabi, jarinya tegak lurus. Wa yaj'alhuma khadwa mankibaihi, meletakkan sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Jadi ada 2 versi. Ada sejajar dengan bahu, ini riwayat hadis Abi Qatadah. Allahu Akbar, itu Abi Qatadah. Sedangkan hadis Wa'il bin Hujjar itu meletakkan sejajar dengan telinga. Allahu Akbar, begitu ya. Jadi bisa sebahu, bisa setelinga. Monggo silakan dua-duanya boleh. Tapi posisi telapak tangan tegak berdiri menghadap ke arah kiblat. Jadi seperti ini atau seperti ini, ya. Ini jadi sudah ada tuntunannya seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Ini tangan kanan, tangan kiri diletakkan begitu. Kanan di atas tangan kiri, diletakkan di atas dada. Dada itu definisi ulu hati ke atas. Ya, ini ulu hati ke atas dada. Di bawahnya ulu hati itu namanya perut. Ya, di bawahnya ulu hati itu namanya perut. Ya, tentu kita tidak mengingkari kalau ada orang sholat posisi telapak tangannya ada di perut. Tapi kan kita ingin belajar untuk mencari yang lebih baik. Dalam hadis riwayat Wa'il bin Hujjar dikatakan, "Shalaitu ma'an Nabi wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra fawqa as-sadr." Aku salat di belakang Nabi, kata Wa'il bin Hujjar.
Ya, aku sholat di belakang Nabi dan Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya. Tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Allahu Akbar. Begitu ya, atau Allahu Akbar. Ini boleh sebahu, boleh setelinga, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dadanya. Kemudian berikutnya an-nazar ila mahallis sujud, memandang pada tempat sujud. Ya, memandang pada tempat sujud. Jadi sholat itu pandangannya jangan ngadep kemana-mana, ya, tetapi fokus ke tempat sujud. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itulah hikmah kenapa kalau sholat sajadahnya kalau bisa tidak terlalu banyak memiliki gambarnya. Kenapa? Ya kayak tadi yang Ustaz bilang, kalau banyak gambar berarti kan sholat kita menghadap gambar, ya, dan itu akan mengurangi kekhusyuan. Bapak akan berkata, Pak Ustaz, saya lo ngelihat gambar baik-baik aja. Saya bilang kalau Bapak ngelihat gambar baik-baik aja, ya berarti Bapak itu lebih hebat daripada Rasulullah. Rasulullah saja melihat gambar tidak khusyuk. Ya, ketika Nabi sholat kemudian ada gambar, Nabi berkata kepada Bunda Aisyah, "Laqad syaghalatni hadhihi shalah." Sungguh gambarmu ini Aisyah sudah membuat sholatku tidak khusyuk. Singkirkan dia. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat menghadap ke tempat sujud, walaupun bahkan di depan Ka'bah, ya. Menurut pendapat mayoritas ulama selain Imam Malik, itu tetap dianjurkan kondisinya menghadap ke tempat sujud. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya adalah melakukan rukuk dengan sempurna. Gimana teorinya Pak Ustaz? Yang pertama adalah istiwa'ul dhahri fil ruku', meluruskan punggung pada saat ruku'. Jadi kalau bahasanya ulama dulu, sekiranya diletakkan kayu di bagian punggungnya itu tidak akan jatuh. Bahasa ulama sekarang ya, posisinya berapa? 90 derajat. Begini. Jangan begini. Kalau Bapak ruku' begini berarti tidak sempurna. Dan jangan juga terlalu ke bawah begini. Ya, yang betul adalah di pertengahannya mengambil posisi 90 derajat. Nah, itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempertegas kembali posisinya lurus. Kemudian yang kedua, wa adamu rafi ra'si wa khafdi, kepalanya menghadap ke bawah. Ya, bukan menghadap ke tempat sujud. Kan tadi berdiri salatnya begini, Pak. Kalau berdiri begini ya kurang lebih tempat sujudnya kan berarti di sini, ya. Nah, ini ketika sedang ruku kan otomatis dia begini. Berarti yang dihadap berarti sebelah sini, bukan sini. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ketika sedang ruku posisinya dianjurkan untuk menghadap ke bawah, bukan ke tempat sujud. Kemudian berikutnya wal qabd bil kaffi ala rukbatai, dan telapak tangannya akan berada di bagian lututnya. Nah, ini kebanyakan kita ketika sedang ruku itu telapak tangannya berada di bagian betisnya. Sekali lagi tentu ini bukan masalah halal haram, ya.
tapi masalahnya kurang sempurna. Jadi ketika sedang ruku, telapak tangan berada di lutut, bukan di betis. Ma'atafrijil aswabi, dengan jari-jari yang merenggang. Wa muba'adatul 'adudaini 'anil jambaini, dan menjauhkan kedua siku dari kedua bahu, dari kedua pinggul. Jadi nanti seperti ini. Itu kalau apabila laki-laki statusnya. Ya, itu semuanya teorinya nanti kita praktekkan insyaallah. Kemudian berikutnya dulu adalah sujud dengan sempurna. Nah, kaitan sujud dengan sempurna, bapak-bapak yang berbahagia, yang pertama adalah memastikan dahi, hidung, dan kedua telapak tangan menyentuh tanpa penghalang. Ya, dahi, hidung, kedua telapak tangan ketika sedang sujud itu harus menyentuh alas sholat, ya, tidak boleh terhalang oleh apapun. Misal contoh, kalau kopiahnya kadang-kadang kemajuan, ya, pakai kopiah kadang-kadang kemajuan sehingga dahinya ini ketutupan, Pak, atau telapak tangan ketutupan dengan bajunya sendiri, ini juga sama seperti itu. Sehingga bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali, ya. Jadi dipastikan dahi, hidung, kedua telapak tangan itu benar-benar dalam kondisi terbuka, tidak tertutup oleh apapun. Kemudian berikutnya lagi adalah wad'ul kafaini hadwal mankibaini abil udunain, meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Jadi ini jatuhnya mirip kayak tadi waktu kita takbiratul ihram, ya, bisa sebahu bisa setelinga. Ya, tadi yang sebahu hadis Abi Qatadah, yang setelinga tadi hadis Wa'il bin Hujr. Ya, dan itu sudah kita pelajari tadi. Waraqul mirfaqaini, dan mengangkat kedua sikunya. Jadi ketika sedang sujud tidak boleh sikunya ini ditempelkan sampai ke siku sampai ke telapak tangan. Itu yang dikatakan oleh Nabi, wala yambasit ahadukum diraihi kam bisatil kalbi. Janganlah engkau menggelempangkan lenganmu, sikumu, seperti gelempangannya, mohon maaf, seekor anjing. Jadi nggak boleh sholat itu nempel semua dari pucuk jari sampai pucuk siku ditempelkan ke alas sholat begitu. Itu menyerupai seperti gerakannya seekor guguk. Begitu maksudnya, ya. Nasbul qadamain, memberdirikan kedua tumit, ya, warasul akibain, menempelkan kedua tumit dan seluruh jari jemari dalam kondisi menghadap kiblat, ya, semua jari jemari dalam kondisi menghadap kiblat. Berkaitan dengan isyarah bisababah adalah memberi isyarat dengan jari jemari. Dan kemudian juga ada duduk iftiras dan tawarruk. Ya, kalau iftiras itu yang kayak Bapak duduk di tasyahud awal itu, ya, namanya iftiras. Pantat kita duduk di bagian telapak kaki sebelah kiri. Nah, iftiras ini disunahkan pada 3 keadaan, Pak. Yang pertama, pada saat tasyahud awal. Yang kedua, ketika duduk di antara 2 sujud. Dan yang ketiga, pada saat duduk istirahat. Bapak tahu duduk istirahat, ya? Duduk pada saat antara sujud dengan bangun. Jadi kita sujud mau bangun, Allahu Akbar. Ya, dari sujud mau berdiri itu kan duduk dulu. Itu namanya duduk istirahat. Itu juga sunnah menggunakan iftiras. Jadi iftiras disunahkan pada 3 perkara. Yang pertama adalah tasyahud awal. Yang kedua duduk di antara 2 sujud, dan yang ketiga adalah duduk
istirahat. Itu iftirash. Nah, yang satu lagi namanya duduk tawarruk. Tawarruk itu yang duduk di antara yang patah kita menempel ke alas bumi ya. Itu disunahkan pada saat tasyahud akhir. Ya, disunahkan pada saat tasyahud akhir. Jadi teman-teman, itu jenis-jenis duduknya. Ada iftirash, ada tawarruk. Jadi sekali lagi, natat kalau yang susah itu gini, sholat subuh, karena dibilang dia rakaat kedua, tapi dia juga rakaat terakhir. Itu bagaimana? Memang ada beberapa sudut pandang, tapi berdasarkan hadis yang kami coba teliti, sepertinya yang lebih rajih, yang lebih mendekati pada kebenaran adalah kita tetap melakukan duduk tawarruk walaupun itu cuma 2 rakaat. Tadi pantatnya nempel ke alas bumi ya. Itu seperti itu, merujuk pada hadis riwayat Abi Hamid, fa idza jalasa fi rak'ataini, dan jika dia duduk di rakaat yang kedua, maka Nabi akan duduk iftirash. Jadi kalau rakaatnya 2, Nabi iftirash. Ini mengindikasikan berarti subuh dan sholat yang sifatnya 2 rakaat itu akan iftirash. Tapi kalau dilanjutkan ke hadis berikutnya, fa idza jalasa fi rak'atil akhirah, namun jika dia duduk di rakaat yang terakhir, ada kata-kata terakhir, maka dia duduk tawarruk. Nah, sedangkan di sholat subuh itu memang dia rakaat kedua, tapi kan dia rakaat terakhir gitu ya. Maka dia menggunakan duduk tawarruk. Itu yang menyebabkan terjadinya khilaf. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, dohirnya hadis ini tidak dimaknai secara nas, tapi dipahami secara sebuah sholat, bahwa kalau rakaat kedua iftirash, rakaat keempat rakaat terakhir tawarruk, berarti maknanya ini sholat zuhur. Jadi kalau sholat subuh ya tentu kembali ke kaidah tadi, jika dia duduk di rakaat yang terakhir. Jadi kata-katanya itu terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak berpanjang dan tidak berlebar ya. Seperti biasa, silakan jika ada yang perlu dipertanyakan, kami berikan kesempatan buat teman-teman. Jadi dengan ini duduk pembahasan tentang sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah sudah selesai. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kemakruhan atau virus-virus dalam ibadah sholat. Seperti apa dan bagaimana, insya Allah kita pelajari pada saat tafadhol jemaah.